Konsisten dalam belajar, semangat dalam dhamma. Halo semua, perkenalkan nama saya Budi. Saya ucapkan Namo Buddhaya. Hari ini saya akan membahas tentang Ehipassiko pada dhamma kelas hari ini. Kenapa saya memilih bahasan Ehipassiko pada dhamma kelas ini? Karena menurut saya ini adalah tema yang sangat berkesan bagi saya. Jadi saya sudah mempelajari tentang Ehipassiko ini sejak waktu saya masih kecil, waktu saya masih SD. Seperti itu. Apa sih sebenarnya Ehipassiko itu? Ehipassiko itu berpengertian adalah sebagai datang dan buktikan. Jadi bukan datang dan percaya. Untuk Ehipassiko ini terdiri dari 3 kata, yang terdiri dari Ehi, Passa, dan Ika. Jadi kalau digabungkan biasanya adalah Ehipassika. Tapi Ehipassiko itu berarti datang dan buktikan. Kenapa sih saya menjelaskan tema ini? Karena Ehipassiko itu sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus menganalisa, memahami tentang setiap kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, dan kita buktikan bahwa perbuatan itu apakah sudah benar atau salah, apakah itu tercela, apakah itu menguntungkan. Jadi kita tidak bisa menelan apapun yang dikatakan orang itu bahwa benar, atau kita langsung menyudutkan orang tersebut dengan kata-kata salah. Seperti itu. Jadi ada banyak contoh ya. Jadi saya ingin kita semua itu berpikir lebih luas, lebih terbuka gitu. Karena kebanyakan orang ini terlalu kebanyakan orang egonya terlalu besar. Jadi mereka lebih mementingkan untuk jawabannya sendiri tanpa harus memandang jawaban dari orang lain. Yang sementara cara itu adalah cara yang salah, karena apa yang kita katakan itu belum tentu benar. Sama seperti yang dijelaskan oleh sebagian orang, mungkin apa yang saya jelaskan sebagian salah, mungkin ya, tapi menurut saya kita itu harus bisa menerima masukan dari luar, dan kita harus bisa memahami dan menganalisanya secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi apa yang kita dapat bisa kita cerna dulu terlebih dahulu. Lalu kita lihat apakah ini sudah benar, apakah ini salah. Seperti itu. Sama halnya seperti dengan Pancasila. Jadi terdapat 5 sila ya: dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang berkata bohong, dilarang meminum minuman keras. Kita mulai dari sila kelima dulu aja. Ketika kita mabuk-mabukan, meminum minuman keras, itu adalah sesuatu yang merugikan. Kenapa? Karena sesuatu yang membuat kita bikin mabuk, ya itu sangat merugikan. Contohnya, kita tidak fokus dalam berkendara. Habis itu ketika kita berkata bohong pada sila keempat. Jadi apabila kita berkata bohong, itu kan merugikan orang lain ya. Jadi bukan untuk diri kita saja. Nah itu dia. Kita harus melihat bukan dari sudut pandang kita saja. Jadi yang kita harus terima adalah berbagai dari segala sudut pandang. Kita tidak bisa memfokuskan diri kita hanya dari satu sisi saja. Jadi saya ingin men-sharing bahwa kita hidup bersama-sama. Kita di sini tidak hanya sendirian. Banyak yang bisa kita pelajari secara bersama, banyak yang bisa kita pelajari secara sendiri. Artinya, di satu sisi kita bisa belajar banyak, di sisi lainnya kita juga bisa belajar banyak. Dan itu juga memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi saya mau untuk kita lebih berpikir terbuka ya. Contohnya, ketika kita melihat sesuatu yang salah, itu kita tidak harus membuktikannya dengan cara kita yang merasakan, tapi kita bisa membuktikan dengan cara yang lain. Kita melihat kejadian dari orang, tapi bukan berarti kita harus menganjurkan orang tersebut untuk melakukan
sesuatu yang kita ingin tahu gitu. Seperti kalau bahasa lainnya adalah kelinci percobaan. Kita tidak meminta orang sebagai bahan eksperimen kita, tapi kita bisa melihat dari surat kabar, media elektronik, habis itu berita-berita yang di-share di televisi, radio, sosmed. Jadi kita bisa tahu ya, kita bisa buktikan juga bahwa ini itu baik atau tidak. Jadi ehipasiko itu adalah datang dan buktikan ya. Jadi datang dan buktikan ini supaya membuat kita berpikiran lebih terbuka. Jadi untuk penjelasan saya untuk Dhamma kelas hari ini, saya tutup dengan kata ehipasiko. Ya, datang dan buktikan. Terima kasih. Namo Buddhaya.